الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's continue our ngaji. At which? Halaman berapa? 70. Bismillahirrahmanirrahim. Open page 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wajhu dilalatil mu'jizat ala sidqil anbiya wa kauniha qa'imatan maqama qaulillahi ta'ala sadaqa abdi. The meaning, what is the evidence? Do you know evidence? Evidence. Proof. Bukti. Mu'jizat for the truth of the messenger. And why mu'jizat is related to the Allah said in Al-Quran, Sadaqa abdi, telah benar hambaku. Intinya adalah apa? Mu'jizat itu merupakan bekal ya yang diberikan Allah kepada para nabi untuk mensupport dakwah atau risalah dan juga untuk membuktikan kepada orang-orang yang menentang. Itu namanya mukjizat. Seperti contoh ketika ada utusan atau delegasi, for the example when there is a delegation, delegasi ini disuruh menghadap ke raja. Raja mengutusku untuk menyampaikan kepada kalian titah-titahnya. Terus nanti raja minta bukti. Buktinya apa? Nah, ada SK-nya, ada suratnya. Nah, itulah ya. Jadi semacam itu. Semacam kita mengutus orang, itu pasti untuk sesuatu yang penting ya. Pasti ada suratnya, ada SK-nya, ada surat pengantar. Nah, itulah seperti layaknya mukjizat. Agar orang itu percaya. Kemudian halaman selanjutnya 74, mal farqu bainal mu'jizat was sihar. What is the difference between mu'jizat and sihir? Sihir itu bahasa Inggrisnya apa? Black magic, ya. As-sihru amrun khariqun lil 'ada fi badi'ir ra'yi tumkinu mu'aradatuha. Sihir itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar, di luar kebiasaan, yang mana sangat mungkin untuk dilawan. Sihir itu sangat mungkin dilawan, sesuatu yang di luar nalar tapi bisa dilawan. Kenapa? Li'annahu mabniyun ala asbabi man arafaha, karena sihir itu didasarkan, dilandaskan kepada orang yang jauh dari perintah agama, itu sihir. Imam Al-Ghazali menjelaskan macam-macam ilmu. Ada ilmu yang wajib kita pelajari, ada ilmu sunnah, ada ilmu mubah, ada ilmu yang makruh, ada ilmu yang haram. Nah, di antara ilmu yang haram untuk dipelajari itu adalah ilmu sihir. Karena itu berkongsi atau bekerja sama dengan setan atau jin. Dan tujuannya tidak baik ya, namanya sihir itu ya. Nah, itu dulu itu ada malaikat yang diturunkan level menjadi iblis ya. Harut Marut ya. Namanya siapa? Harut Marut itu. Nah, ilmu sihir ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman para nabi dulu. Dan ini adalah ajaran dari setan atau jin yang kufur. Itu sihir. Fahuwa fil haqiqah wa nafsul amr ghairu khariqin lil 'adah. Sebenarnya itu bukan di luar adat atau di luar kebiasaan.
Kenapa? Karena itu sebenarnya kalau dalam keterangan lain itu hanyalah ilusi optik. Jadi yang namanya sihir atau santet itu namanya apa? Ilusi optik. Buktinya apa? Buktinya dalam kisah Nabi Musa melawan bala tentaranya Fir'aun. Di situ para ahli tafsir menjelaskan apa? Ularnya, tongkat yang berubah menjadi ular miliknya bala tentaranya Fir'aun itu hanya ilusi optik saja. Ya, bukan suatu yang sungguh-sungguh. Tapi begitu mereka mengetahui tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang besar, mereka langsung mengakui, langsung tunduk, taslim. Di antara mereka ada yang masuk Islam, percaya kepada agama Nabi Musa, kepada Allah. Ada yang tidak berani, takut siksa Fir'aun. Itu kalau para ulama mengatakan itu hanyalah khayalan saja, ilusi optik saja. Ya. Nah, sedangkan mukjizat itu fa'inna khariqatul lil ada. Kalau mukjizat itu sudah pasti di luar adat atau di luar kebiasaan secara hakikat yang tidak mungkin dilawan. Mungkin Anda sudah banyak tahu mukjizatnya para nabi ya. Mukjizatnya Nabi Adam apa? Nabi Adam kan belum ada lawannya waktu itu. Mukjizatnya Nabi Adam satu, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dari tangannya Allah. Langsung dibentuk sama Allah, itu mukjizat. Yang kedua, mukjizatnya Nabi Adam adalah Allah mengajarinya beberapa nama benda. Nama-nama the name of things. Ya diajari ini tanah, ini pohon, ini daun, itu. Ya kan belum ada bahasa, makanya ketika Nabi Adam turun ke bumi diajari wa 'allama Adamal asma'ah kullaha. Allah mengajari Nabi Adam itu nama-nama benda. Ya sudah, tidak ada mukjizat yang aneh-aneh yang apa gitu ya, karena tidak ada lawannya waktu itu. Kan Nabi Adam sendirian. Ya, bersama Sayyidah Hawa tapi dipisahkan. Ya itu. Termasuk mukjizat Nabi Adam adalah punya anak atau keturunan yang banyak. Ya, istrinya Hawa itu dalam sebuah keterangan itu melahirkan sekitar 24 atau 25 kali melahirkan. Setiap melahirkan kembar, berarti kan 50 kan. Terus dari situ kemudian beranak pinak. Yang jadi nabi itu menurut beberapa keterangan diantaranya Nabi Syis. Nah, keturunan Nabi Adam yang jadi nabi itu adalah Nabi Syis. Kemudian setelah itu dari Syis itu turun Nabi Nuh, Adam, Idris, kemudian Nuh. Kemudian berkembang biak sampai Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim inilah stopnya Nabi Ibrahim ini. Itu dari Nabi Ibrahim ini banyak nanti muncul nabi-nabi, ada 2 jalur ya. Ishak menurunkan Yakub. Ya, Yakub ini yang disebut dengan Bani Israel. Dari situ juga nanti turun banyak nabi. Yang kedua dari jalur Ismail. Nabi Ismail alaihissalam langsung kepada jalurnya Nabi Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Bani Yakub ini banyak sekali nabi-nabi. Disebut dengan Bani Israel atau nabi-nabi yang diutus kepada Israel. Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel itu adalah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah nabi terakhir dari bangsa Israel atau keturunan Yahudi. Sebelumnya Nabi Musa. Paham tuh? Nah, semuanya para nabi itu dibekali mukjizat. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Sing jenenge angin iku manut. Jadi yang namanya the real avatar itu ya Nabi Sulaiman. Karena bisa mengendalikan cuaca. Kalau Nabi Sulaiman ngomong ini badai, manut. Ini angin kencang, ini stop anginnya, sepoi-sepoi, manut itu. Nah, ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu dalam Al-Quran itu beliau punya kuda banyak. Punya kuda ribuan. Jenenge rojo ya toh. Di antara kuda itu Nabi Sulaiman itu punya kuda favorit yang mana kuda ini bagus bentuknya, kemudian kuda ini pinter. Kalau disuruh berhenti gitu,
stop itu satu kaki ngangkat, tiga kaki ini nampak ke tanah gitu kayak bisa atraksi gitu. Tapi kalau disuruh lari, kencang larinya. Tidak ada yang bisa menandingi kudanya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman itu sedang sibuk merawat kuda-kudanya. Sampai Nabi Sulaiman lupa tidak melaksanakan sholat asar. Asarnya habis, maghrib tiba, sadar Nabi Sulaiman. Loh, saya belum sholat asar ya, sholat zaman itu ya. Jangan dibayangkan sholatnya seperti Nabi Muhammad. Ya bentuknya mungkin beda. Singkat cerita Nabi Sulaiman kemudian menyesal, beristighfar kepada Allah. Kuda-kudanya ini dilepas semua. Wes aku gak ngingu jaran. Gara-gara iki aku lalih sholat asar. Sekali tok itu. Melakukan kesalahan. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu lanjut kemudian farudduha ilayya. Terus setelah kuda itu diculno, diambil sama masyarakat, didum-dum, Nabi Sulaiman minta kembalikan semua kudanya. Kemudian setelah itu di dalam keterangan itu bahasanya ditebas kakinya, kemudian kepalanya itu dipenggal pakai pedangnya Nabi Sulaiman, maksudnya adalah disembelih. Nabi Sulaiman menyembelih semua kudanya itu disembelih, dagingnya disedekahkan, disodakohkan untuk takarrub kepada Allah. Itu artinya Nabi Sulaiman memberikan contoh mengorbankan sesuatu yang dicintai. Paham? Nah, karena Nabi Sulaiman sudah berkorban, kudanya favoritnya juga disembelih, disedekahkan, dihadiahkan kepada masyarakatnya, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih cepat apa? Ar-rih, wind, angin. Nah, itulah asal muasalnya. Nah, Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman itu karena sebagai ganti korbannya, kuda-kuda favoritnya itu disembelih. Paham? Tapi jangan dibayangkan Nabi Sulaiman itu enak, Nabi sing dadi raja, itu juga ada cobaannya. Nabi Sulaiman itu dicoba oleh istrinya sendiri. Istrinya ini bernama Aminah. Bojone akeh. Nabi Sulaiman itu istrinya ribuan. Istri plus selir, apa gunde ya istilahnya ya. Nah, salah satu istrinya itu namanya siapa? Aminah. Aminah ini ternyata dia adalah penyembah berhala. Di dalam istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu. Min ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Suatu ketika kunci atau apa istilahnya kerajaannya Nabi Sulaiman yang luar biasa itu, kuncinya itu apa? Ada di cincinnya, khotam, ringnya Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman masuk ke dalam jamban atau kamar mandi, terus istrinya ini disuruh nunggu. Kemudian fakhola'ahu, Nabi Sulaiman melepas cincinnya, dititipkan ke Aminah istrinya ini. Sulaiman masuk ke jeding. Kemudian ada jin. Ada jin fi surati Sulaiman. Nyamar Nabi Sulaiman. Kemudian datang kepada istrinya, jin ini. Minta cincinnya. Dikasihkan. Tak tahu, macak jadi Nabi Sulaiman. Inilah awal mula cosplay. The real cosplay itu jin yang namanya Sakhr. Jin namanya Sakhr. Macak dari Nabi Sulaiman. Hanya dia duduk di singgasananya Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tahu jinnya ini. Rakyatnya bahkan burung-burung itu ikut mengelilingi. Binatang-binatang lain dikiranya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, the real Nabi Sulaiman yang asli. Dengan baju yang sederhana tanpa menggunakan busana jubah kebesarannya. Nabi Sulaiman kok belum? Ada yang duduk di tempat saya. Terus Nabi Sulaiman ngomong kepada masyarakatnya, Ana Sulaiman, saya Sulaiman, fa'an karuhu. Rakyatnya tidak percaya kalau itu adalah Nabi Sulaiman. Hanya diambil alih nih kerajaannya ini sama jin. Singkat cerita, setelah beberapa masa akhirnya Nabi Sulaiman kembali berhasil menguasai kerajaannya. Nah, itu ya ada cobaan ya. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman itu wafatnya ketika posisi duduk begini di singgasananya, pakai tekan gini, itu sudah meninggal selama beberapa hari. Jinnya itu tidak ada yang tahu, pasukannya tidak ada yang tahu. Semuanya kerja bakti seperti biasa. Nabi Sulaiman duduk ngawasi gini, dikiranya ngawasi. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal. Meninggalnya ketika tongkatnya ini dimakan rayap, tongkatnya ini retak, ya jatuh. Nabi Sulaiman ikut jatuh. Barulah semuanya itu tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Itu artinya
jin pun tidak tahu tentang kematian atau kelahiran seseorang. Paham tuh? Tapi ya mukjizatnya banyak sekali Nabi Sulaiman itu. Siapa itu? Ratu Bilqis kan itu salah satu di antara istrinya. Ya, dari Yaman. Nah, kalau mukjizat ini tidak mungkin ditandingi, dilawan. Kalau sihir sangat mungkin dilawan. Jangankan Nabi, orang pintar aja yang ahli ruqyah saja bisa melawan santet atau sihir. Karena wala yuflihu kaidus sahirin, yang namanya daya upayanya orang-orang yang ahli sihir itu tidak akan pernah menang. Ya udah, ada orang kerasukan atau santet dan sebagainya, udah baca aja ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah itu. Fala yumkinu sahiru ayyuf'ala misla fi'lal anbiya min jalil mayyiti hayyan. Tidak mungkin sihir itu seperti para nabi, seperti menjadikan orang mati hidup. Wa qalbil asohayyah, tongkat berubah menjadi ular. Walida, oleh karena itu amanat saharatu Fir'aun bi Musa salam. Maka oleh karena itulah beberapa ahli sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lamma surat asohayyatan hakikotan, ketika tongkatnya Nabi Musa ini berubah menjadi ular yang asli. Ular yang asli loh ya, bukan yang ilusi optik seperti ahli sihirnya Fir'aun. Wa batala'at, melahap, ngemplok. Ngemplok itu bahasa Indonesia apa? Ya melahap ya. Melahap habis tongkat-tongkatnya ini, tali-talinya, ada yang lempar tali menjadi ular. Ini kan berarti ularnya kecil itu. Ahli sihirnya Fir'aun, tampar, tongkat kecil-kecil itu. Ya, lima arifatin bi anna hadza mimma la ya'ti bisir. Mereka itu sadar ini bukan sihir, ini sesuatu yang di luar nalar. Wasiru masdaruhu min nafsin ammarati bisu. Sihir itu bersumber dari nafsu amarah. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, sihir itu bersumber dari nafsu amarah. Nafsu amarah itu apa? Hawa nafsu yang memerintah kepada kejelekan. Itu namanya apa? Nafsu amarah. Bisu, yang bisa menyebabkan kerusakan. Nah, sedangkan mukjizat bersumber dari jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Kalau tadi itu jiwa yang hitam, nafsu amarah. Kalau ini adalah bersumber dari jiwa yang bersih. Takunu madharan lis-shalah walil irsyad. Yang waranya, yang tujuannya untuk kemaslahatan. Kemaslahatan dan petunjuk bagi manusia. Kalau sihir tadi tujuannya adalah untuk fasad. Fasad itu apa? Kerusakan. Kalau mukjizat tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, memang di dalam Al-Quran itu yang paling banyak diceritakan itu Nabi siapa? Ya, sering disebut di Al-Quran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Di hampir semua juz itu ada kisahnya Nabi Musa. Tapi ada satu kisah Nabi yang dijelaskan dalam satu surat. Dari awal sampai akhir selesai. From the start to till the end. Seperti layaknya nonton film. Satu surat tok. Yakni kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sejak dia kecil, dia dibuang, kemudian diasingkan, diambil oleh para musafir, dijual di Mesir, dilelang, kemudian dirawat oleh seorang perdana menteri. Dia tinggal di rumah yang megah sampai dia digoda, kemudian masuk penjara, difitnah, dia keluar dari penjara, dijadikan ahli takwil, ahli tafsir mimpi. Dia diangkat menjadi perdana menteri, bendahara Mesir. Dia dimintai cara untuk irigasi, sampai dia ketemu lagi dengan saudara-saudaranya, ketemu lagi dengan ayah dan ibunya dari Suria menuju Mesir, sampai selesai. Itu kisah Nabi Yusuf yang luar biasa itu. Itu hanya Nabi Yusuf yang diceritakan satu surat selesai. Tapi kalau Nabi Musa ini, hampir setiap juz ada kisahnya dengan Fir'aun. Ini bukti bahwa kebenaran itu pasti akan menang melawan kezaliman. Diiling-iling terus kisahnya Nabi Musa. Nanti di juz 15 surat Al-Kahfi, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, dengan muridnya melakukan perjalanan. Ini kisah perjalanan untuk mencari ilmu. Banyak sekali kisah dari Nabi Musa. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan kitab Taurat dengan murid-muridnya. Kemudian kaumnya menyembah patung sapi, ya tak? Nabi Musa kemudian dakwah dengan saudaranya Nabi Harun. Itu
Banyak sekali itu dijelaskan. Nabi Musa dicoba kaumnya dituduh testisnya, mohon maaf, testis itu apa? Ndok lorone, kondangan. Ya kan ada kisahnya itu. Kok kebiasaannya orang Yahudi itu mandi di sungai itu mandi bareng. Laki-laki itu ndelok, akhirnya saling bisa melihat auratnya. Nabi Musa kan tidak mungkin, Nabi itu akhirnya dituduh tidak enak. Kok tidak mandi bareng? Jangan-jangan itunya gede sisi, gitu ya. Nah, kan unik kemudian Allah kan tidak akan membiarkan kekasihnya dibully seperti itu. Tapi ya caranya lucu. Suatu ketika Nabi Musa mandi ya toh, mandi sendiri di sungai, bajunya dia taruh di atas batu besarnya ini tiba-tiba bisa jalan sendiri. Nabi Musa kan terus ngejar batunya, kemudian lari tanpa busana, akhirnya kelihatan sama Bani Israel. Ketahuan, oh ternyata normal gitu kan. Nah, terus ya udah itu caranya begitu. Unik ya. Nabi Daud itu juga unik loh. Nabi Daud itu seorang raja yang pengapesan itu perempuan. Beliau punya wanita itu 99 istri, masih pengen nambah lagi satu. Menjadi berapa? 100. Jatuh cinta terhadap satu wanita ini. Wah, kalau ditanya, kamu kan sudah punya 99. Enggak ada yang kayak gitu. Jawabannya gitu. Ini beda ini, katanya gitu. Padahal wanita ini sudah bersuami. Nah, kemudian Allah mengingatkan kekasihnya ini, yakni Nabi Daud, dengan suatu ketika Nabi Daud itu sedang di mihrabnya, sedang di singgasananya, berlapis-lapis, tidak ada yang bisa menembus. Dia punya penjaga itu ribuan, Nabi Daud. Tidak ada yang bisa masuk, karena security-nya itu berlevel-level. Nah, dilalah ketika Nabi Daud sedang sendirian, di tempat ibadahnya, mihrab, tiba-tiba di depannya sudah ada 2 orang masuk. Kaget Nabi Daud. Loh, kok bisa masuk? Ada 2 orang. Kemudian yang 1 orang ini mengadukan, wahai Nabi, engkau adalah seorang raja. Saya mau mengadukan masalah saya, tolong diberikan kepastian hukum. Ini saya punya saudara. Saudara saya ini punya 99 kambing betina. Dia kok masih ingin mengambil kambing saya. Saya punya kambing cuma 1. Waliya na'jatun wahidah. Di dalam Al-Quran itu ada. Menurut panjenengan bagaimana? Wahai raja. Nabi Daud langsung. Dulurmu itu zalim. Koplak istilahnya zaman sekarang ya. Wis duwe 99 wedhus kok cek pengen wedhus siji. Oh ya, terima kasih. Akhirnya 2 orang ini tiba-tiba menghilang. Akhirnya Nabi Daud sadar. Loh kok hilang? Hanya dia sadar itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajari Nabi Daud. Akhirnya dia sadar dengan kasus wanita tadi, diumpamakan kambing tadi, hanya dia langsung bertaubat. Nah, Allah kalau mengingatkan hambanya itu seperti itu. Para nabi itu juga ada sisi manusiawinya lah ya. Pernah kita bahas ya, bahwa ada nabi itu ada al-arad al-basyariyah. Kejadian-kejadian yang manusiawi, tapi ini tidak mengurangi apa? Derajat kenabian beliau. Fahim? Seperti Nabi Muhammad. Nabi siapa itu yang dicoba dengan penyakit? Ayub. Tapi kita, ini saya luruskan ya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, jangan membayangkan Nabi Ayub itu sakitnya parah. Ini banyak yang salah ini dan ini sudah populer di masyarakat. Mubalek dai nek ceramah kan dahsyat. Gak mungkin. Nabi Ayub itu tidak mungkin sampai apa? Sampai gudeke itu di manuk kreweng itu ya. Sampai ada setnya di jauh masa. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Nabi itu ya, semua nabi itu tabib. Semua nabi itu tabib. Tidak mungkin masyarakat nanti minta tombol terus aku yo penyakitku yo luwih nemen. Kan tidak mungkin kayak gitu, tidak masuk akal. Masa ono nabi sing masuk UGD, masuk ICU berminggu-minggu kan tidak mungkin. Dia tugasnya berdakwah kan. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa lorone nabi ku loro cili sebagai syarat tok. Gitu loh, sebagai syarat tok. Loro titik gak sampai berhari-hari berbulan-bulan. Nah, terus kalau Nabi Ayub sampai diasingkan dari desanya, terus bagaimana mau berdakwah? Kan tidak masuk akal. Paham tuh? Nah, ono sing percaya Nabi Ayub lorone nemen sampai ono sete sampai diasingkan, ya sebarno. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Nabi Muhammad ya pernah sakit, tapi tidak lama kok, cuma ngerges. Setelah itu ya dipapah bisa ngimami lagi. Ya, itu biar apa? Biar apa? Jadi dalam Aqidatul Awam itu sudah diajarkan bahwa maradun khafifun, sakitnya itu sakit ringan. Semua nabi tahu loro, tapi lorone biasa, gak kayak sampean. Sampean bisa batuk mungkin berhari-hari, batuk kering, batuknya sampai ngiki-ngiki. Nabi itu tidak sampai seperti itu, diluk tok lorone. Paham? Nah, itulah
kejadian-kejadian manusiawi yang tidak mengurangi derajat kenabian beliau. Titik wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa mu'afati